Nah, ini integral dengan substitusi ini yang akan kita pelajari hari ini. Detailnya nanti akan saya bahas di belakang. Ini pendahuluan dulu. Kalau kita punya fungsi seperti ini, integral f gx g aksen x, jadi kalau yang kita integralkan adalah fungsi dalam bentuk komposisi seperti ini, dan ternyata di belakangnya itu nanti dikalikan dengan di belakang atau di depan sama aja ya, dikalikan dengan suatu turunan dari fungsi di dalamnya ini, kita bisa menggunakan substitusi. Substitusinya apa? Kita pakai U sama dengan GX, jadi fungsi yang di dalam ini, dalam fungsi komposisi ini, kita misalkan U gitu ya, sehingga nanti kita punya turunan DU itu adalah G aksen DX. Nah, DU G aksen DX, sehingga kan DX-nya kan sama dengan DU per G aksen X. Jadi nanti DX ini menjadi DU per G aksen X, ini G aksen X bagi dengan G aksen X habis kan, tinggal nanti integral FU DU. Nah, ini kan lebih mudah, lebih sederhana. Nanti menjadi ini F besar U, ini artinya adalah integral dari F ini plus C, tinggal U-nya dikembalikan ke GX lagi di sini hasilnya. Detail nanti contoh-contohnya, ini salah satu contoh dulu aja. Misalkan ini sin 2x plus 1, ini kan fungsi komposisi, ada fungsi 2x plus 1 di dalam fungsi sinus. Nah, ini kan kita nggak punya, dalam sifat sederhana ini, kita nggak punya rumus untuk mengintegralkan seperti itu. Makanya kita menggunakan substitusi. Kenapa kita menggunakan substitusi? Karena salah satu alasannya di sini, turunan dari fungsi yang di dalam ini, itu ada di luar sini. Nah, turunan ini berapa sih? Ya? Turunan ini adalah 2 kan, turunan dari 2x plus 1 kan 2. Pak, di sini kan nggak ada 2. Di sini adanya 1. Itu nggak masalah, yang penting kelipatan, sama-sama skala gitu ya. Jadi 1 itu konstan, turunannya 2 itu juga konstan atau skalar, itu masih bisa kita gunakan substitusi. Jadi kita misalkan U ini ya, U-nya adalah 2x plus 1, sehingga DU itu adalah turunan ini berapa? 2 DX gitu ya. Sehingga DX-nya berapa? DX-nya adalah, ini 2 pindah ke sini kan tinggal setengah DU gitu ya. DX sama dengan setengah DU, sehingga nanti kalau kita masukkan ke sini, sin 2x plus 1, 2x plus 1 kita ganti U menjadi sin U, DX-nya kita ganti setengah DU, sehingga menjadi ini, setengah kali integral sin U DU, karena setengah itu bilangan skalar tadi, boleh kita keluarkan dari integral, karena dia tidak memuat variabel. Nah, ini kan tinggal mudah kalau ini, kita sudah punya rumusnya, integral sin U adalah minus cos U gitu ya, minus cos U dikalikan setengah ini tetap, berarti minus setengah cos U plus C. Baru di sini kita kembalikan lagi U-nya tadi apa? U-nya adalah 2x plus 1. Itu substitusi. Nanti saya berikan contoh-contoh yang lebih banyak di belakang. Karena memang hari ini harusnya kita fokus ke bahas substitusi. Kemudian ini contoh lain tentang substitusi, nanti dibahas nanti aja, karena ini ya, apa namanya, substitusi yang tingkat tinggi, maksudnya perlu proses lebih lanjut lagi gitu ya. Harus menggunakan integran gitu ya. Jadi ada substitusinya, nanti terus ada perubahan ini lagi, perubahan fungsi lagi. Ini saya langsung bahas sekalian aja biar Anda nggak penasaran. Misalkan ini, integral x pangkat 3 plus 1 pangkat 10 x pangkat 5. Lah, di sini sebenarnya fungsi yang di luar fungsi komposisi ini bukan turunan dari x pangkat 3 kan? X pangkat 5 itu bukan turunan dari x pangkat 3. Tapi nanti mungkin bisa kita akali gitu ya. Bagaimana ngakalinya? Gini dulu. Kita misalkan dulu ini, fungsi komposisinya kan ini. Ini fungsi ini di dalam fungsi pangkat 10 gitu ya. Dan misalkan U adalah x pangkat 3 plus 1 gitu. Sehingga DU-nya kan sama dengan turunannya. Turunannya berarti kan 3x kuadrat. Gitu ya, 3x kuadrat dx. Sehingga dx-nya adalah DU per 3x kuadrat. Oke, kita masukkan ke sini. Dx-nya kalau kita ganti DU per 3x kuadrat, terus ini kita ganti U menjadi ini kan, U pangkat 10, X pangkat 5, DU per 3X kuadrat. Nah, ini kan kita bisa bagi, sisanya adalah X pangkat 3. X pangkat 5 bagi X pangkat 2 itu X pangkat 3. Sepertiganya, karena dia konstan atau skalar, bisa kita keluarkan dari integral ini, pindah ke depan, sepertiga akar U pangkat 10 X pangkat 3 DU. Nah, ini
ternyata kita masih menyisakan X pangkat 3, padahal di sini integralnya sudah kita ubah terhadap variabel DU. Nah, ini nanti nggak bisa diintegralkan. Ini harus kita ubah lagi. Lihat tadi ternyata di sini sesuai dengan permisalan atau substitusi yang di atas tadi. Substitusinya kita adalah memuat ada kata-kata ada suku X pangkat 3, di sini ada X pangkat 3. Sehingga kita bisa merubah ini, namanya integran gitu ya. Integran fungsi dari U dan X itu. Ini X pangkat 3 tidak boleh dikeluarkan dari integral karena dia bukan konstanta. Maka kita menggunakan substitusi lagi dengan hubungan substitusi yang di atas tadi. Karena U sama dengan X pangkat 3 plus 1, maka kita bisa ubah X pangkat 3 menjadi sama dengan U min 1 gitu ya. 1 pindah ke sini kan jadi U min 1. Nah ini, sehingga di sini nanti kita ubah menjadi U min 1. Ini ya. Sehingga integralnya ini menjadi sepertiga integral U pangkat 10, X pangkat 3 kita ganti U min 1 ini. Jadi tinggal dikalikan menjadi U pangkat 11 min U pangkat 10. Nah ini kan mudah ya. Integral dari ini adalah nanti jadi 1/12 U pangkat 12, yang ini adalah 1/11 U pangkat 11. Tinggal dikalikan sepertiga semua menjadi ini. 1/6 U pangkat 12 min 1/3 U pangkat 11 plus konstanta C. Tinggal U-nya nanti dikembalikan ke X pangkat 3 plus 1 menjadi seperti ini jadinya. Itu maksudnya, apa artinya ada dua kali proses substitusi gitu ya. Tapi proses substitusinya masih pakai substitusi yang sama. Ini U sama dengan X pangkat 3 plus 1, ini juga U sama dengan X pangkat 3 plus 1. Ini karena kebutuhan adanya integran tadi ini. Adanya sisa variabel X ini yang masih belum berubah tadi. Yang kebetulan pangkat 3-nya sama dengan ini. Pangkat yang disubstitusi di sini juga pangkat 3. Jadi masih bisa kita gunakan substitusinya lagi gitu ya. Itu. Kemudian tadi ya kuncinya adalah jika dia ada suatu komposisi fungsi. Ini juga komposisi fungsi. Kalau kita punya akar 1 plus X kuadrat, ini kan sebenarnya ada fungsi 1 plus X kuadrat di dalam fungsi akar gitu ya. Dan ternyata fungsi komposisi itu dikalikan dengan suatu fungsi lain yang dia merupakan turunan dari fungsi di dalam komposisinya. Nih, 2X itu kan turunan dari 1 min X kuadrat. Nah, ini kita bisa menggunakan substitusi berarti. Bagaimana substitusinya? Ini 1 plus X kuadrat ini kita misalkan U, jadi U sama dengan 1 plus X kuadrat. Jadi nanti DU itu adalah 2X dx gitu ya. Kalau DU adalah 2X dx, maka dx-nya kan jadi 1/2X DU gitu ya. Dx-nya menjadi 1/2X DU, jadi nanti integral ini menjadi ini. Ini berubah jadi U, akar U, terus dx-nya berubah jadi 1/2X DU. Nah, 1/2X, 2X dengan 2X kan ini dibagi habis, tinggal 1 kan. Maka menjadi integral akar U DU, kan ini mudah. Akar U itu bagaimana mengintegralkannya, kita ubah dalam bentuk pangkat. Akar itu berarti pangkat setengah. Integral U pangkat setengah menjadi 2/3 U pangkat 3/2 plus C. Nah, ini tinggal kita tinggal kita kembalikan ke bentuk substitusinya tadi. U diubah ke X kuadrat plus 1 lagi menjadi 2/3 X pangkat 2 plus 1 pangkat 3/2 plus C gitu ya. Ya kira nggak terlalu sulit. Terus contoh lain lagi ini. Nah, ini hampir sama. Ini fungsi komposisi, yaitu fungsi komposisinya yang ini kan, X pangkat 4 plus 2 di dalam fungsi cos. Dan fungsi komposisi itu dikalikan dengan fungsi lain, yaitu X pangkat 3. Kalau kita lihat, X pangkat 3 itu kan bisa kita peroleh dari hasil turunannya X pangkat 4 plus 2. Pak, tapi turunannya kan ini 4X pangkat 3. Nggak apa-apa. Yang penting masih kelipatannya. Jadi 4X pangkat 3 itu kan 4 kalinya X pangkat 3. Itu nggak masalah. Kalau hanya selisih skalar nggak masalah. Kan nanti bisa dibagi 4, nggak apa-apa. Jadi ini permisalannya, substitusinya adalah ini. U sama dengan X pangkat 4 plus 2 gitu ya. X pangkat 4 plus 2. Kemudian kita turunkan U dan ini menjadi DU sama dengan ini. Berarti turunan X pangkat 4 plus 2 kan ini. 4X pangkat 3 dx gitu ya. Sehingga dx-nya nanti apa? Dx-nya kan berarti
DU per 4X pangkat 3. 4 pangkat 3 menjadi pembagi di sini. Jadi itu kalau kita ubah menjadi ini kan. Ini X pangkat 3 itu adalah gini. Ini cos 4, X pangkat 4 plus 2, X pangkat 4 plus 2 itu jadi U, jadi cos U. Kemudian ini DX diubah menjadi ini tadi, DU per 4X pangkat 3. Nah kan, ini kan ada X pangkat 3, terus di sini ada pembaginya itu DU per 4X pangkat 3. Lah, X pangkat 3 dibagi 4X pangkat 3 tinggal seperempat ini ya. Makanya di sini menjadi seperempat DU. Karena seperempat itu adalah bilangan skalar, dia boleh keluar dari integral. Keluar sini, hasilnya tinggal ini, seperempat integral cos U DU gitu ya. Sehingga nanti integral cos U adalah sin U. Jadi tinggal seperempat sin U plus C. U-nya kita kembalikan lagi kalau sudah selesai mengintegralkan. U-nya adalah X pangkat 4 plus 2. Kita kembalikan di sini. Sehingga hasil integralnya adalah seperempat sin X pangkat 4 plus 2 plus C. Gitu ya. Contoh lain lagi, ini tadi seperti yang ada di slide tadi. Saya kira nggak perlu diulang ya. Mudah ini. Kemudian, misalkan ini. Nah, ini kan ada akar dari 1 min 4x kuadrat. Lah, di atas ada X. Ini kan masih bisa diturunkan. Jadi 1 min 4X kuadrat turunannya kan min 8X. Min 8X dengan X itu masih bisa dibagi nanti. X-nya jadi hilangkan, bisa kan? Jadi nanti kita bisa misalkan juga, substitusi juga, U sama dengan yang ini, yang fungsi yang di dalam ini, komposisi ini. U sama dengan 1 min 4X kuadrat, sehingga kalau ini turunannya DU sama dengan, turunan ini berapa? Turunan ini adalah min 8X dx, gitu ya. Min 8X dx. Sehingga dx berapa? Dx berapa? Tinggal min 8X pindah ke sini kan. Sehingga dx itu sama dengan du per min 8X gitu ya. Sehingga nanti menjadi apa? Integral ini kita ubah jadi U, dx kita ubah menjadi du per min 8X lah. Min 8X bisa dibagi dengan X ini, X dibagi min 8X, hasilnya adalah min 1/8 kan. Min 1/8 karena dia bilangan skalar, kita keluarkan dari integral. Integralnya tinggal integral du per akar U gitu ya. Ini biar mudah kita ubah dalam bentuk pangkat. Akar U adalah U pangkat setengah. Terus karena dia letaknya sebagai penyebut di sini supaya dia ke atas, pangkatnya diminuskan sehingga sama dengan integral U pangkat min setengah du. Nah, integral U pangkat min setengah itu menjadi ini 2 U pangkat setengah. Jadi 2 akar U gitu ya. Dikalikan min 1/8 menjadi min 1/4. U-nya dikembalikan ke sini, substitusinya ini menjadi min 1/4 akar 1 min 4x kuadrat plus cx gitu ya. Saya kira ini kalau Anda terbiasa melakukan perhitungan seperti ini nggak terlalu sulit ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan substitusi untuk menghitung fungsi seperti ini. Jadi kalau integral E pangkat 5x dx gitu ya, kita misalkan U sama dengan 5x. U sama dengan 5x, maka du adalah 5 dx gitu ya. Turunan dari 5x kan 5. Jadi du sama dengan 5 dx. Sehingga dx-nya adalah 5 pindah ke sini jadi 1/5 ya. Dx sama dengan 1/5 du. Maka hasilnya menjadi apa? Ini integral 5x dx, integral E pangkat 5x dx ini menjadi sama dengan 1/5 integral E pangkat U, karena 5x-nya kita ubah U, dx-nya kan 1/5 du ya. Jadi ini 1/5 du, 1/5 kita keluarkan dari akar dari depan sini. Karena dia skalar. Nah, integral E pangkat U du itu tetap. Jadi sebagai perhatian buat Anda, integral E pangkat X dx itu tetap E pangkat X. Jadi integral E pangkat U du juga tetap E pangkat U. Sehingga hasilnya adalah 1/5 E pangkat U plus C. U-nya kita kembalikan lagi, berarti menjadi ini. 1/5 E pangkat 5X. Gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan tadi, Pak. Ini kok tetap E pangkat U, Pak, gitu. Integral E pangkat U kok tetap E pangkat U? Ya karena integral E pangkat U du itu tetap E pangkat U. Sebagaimana integral E pangkat X dx itu tetap E pangkat X. Tapi karena ini ada 5X, bukan pangkat X saja,
maka tetap pakai substitusi ini tadi untuk menurunkan 1/5-nya ini tadi. Gitu ya. Contoh lain ini. Loh Pak, ini bagaimana Pak? Kok ini ya, kok fungsi yang di luar derajatnya lebih tinggi dari fungsi yang di dalam? Harusnya kan ini turunan di sini. Nah, bagaimana caranya? Tetap substitusinya tetap di fungsi yang ada di dalam komposisi ini. Ini 1 plus X kuadrat di dalam fungsi akar kan. Jadi tetap nanti substitusinya dalam ini, tinggal X pangkat 5 nanti yang akan kita akali. Diakali itu bahasanya disiasati gitu ya. Jadi kalau U kita misalkan ini ya, sama dengan 1 plus X kuadrat gitu, maka DU turunannya ini adalah 2X kan, maka DU sama dengan 2X dx. DU sama dengan 2X dx, maka dx-nya apa? Dx-nya adalah DU per 2X. Sehingga nanti ini kan berubahnya gini dulu. Ini berubah menjadi U akar U X pangkat 5, dx-nya menjadi DU per 2X gitu ya. Nanti berarti kan X-nya berkurang 1, karena X pangkat 5 dibagi 2X kan menjadi X pangkat 4 per 2. Loh, kok masih menyisakan X pangkat 4 kan gitu nanti pertanyaannya. X pangkat 4-nya nanti kita ubah ke substitusi ini lagi. Ini kan ada U sama dengan 1 plus X kuadrat. Nah ini berarti X kuadrat kan sama dengan U min 1. 1 pindah ke sana kan jadi ini kan. X kuadrat sama dengan U min 1. Ini. Karena X kuadrat itu U min 1, maka X pangkat 4 kan berarti kuadratnya ini. X pangkat 4 kan X pangkat 2 dipangkatkan 2. Berarti yang ini juga dipangkatkan 2. Maka X pangkat 4 sama dengan U min 1 pangkat 2. Jadi di sini nanti menjadi akar U, nah, X pangkat 4-nya menjadi U min 1 pangkat 2. Ini ya. X dx tadi itu kan sudah berubah jadi DU per 2 tadi itu. Itu kira-kira. Nah ini tinggal diintegralkan saja nanti. Pak ini kok masih ada akar dikali ini? Ya ini tinggal dipangkatkan setengah aja. U itu pangkat setengah. Terus setelah itu tinggal dikalikan dengan masing-masing ini kan. U pangkat setengah kali U pangkat 2 menjadi U pangkat 5 per 2. U pangkat setengah kali min 2U menjadi ini. 2U pangkat 3 per 2. U pangkat setengah tambah dikalikan 1 menjadi ini. U pangkat setengah. Nah ini kan nanti tinggal diintegralkan masing-masing kan. Menjadi ini 2 per 7. U pangkat 7 per 2 dikali ini 2 kali 2 per 5 U pangkat 5 per 2 ditambah 2 per 3 U pangkat 3 per 2. Jangan lupa ditambah C kalau ini integral tak tentu, gitu ya. Terus setelah itu jangan lupa lagi juga U-nya dikembalikan ke X-nya lagi. U adalah 1 plus X kuadrat, kita kembalikan ke ini lagi. Gitu. Terus misalkan kita disuruh menghitung ini tangan integral dari tangan E, kan nggak tahu. Tadi kalau integral secant kuadrat X adalah tangan X. Tapi kalau integral tangan X bagaimana? Tangan X kita ubah dulu ke sin X per cos X gitu ya. Lah, ternyata antara sin dan cos kan masih salah satu merupakan turunan dari yang lain gitu ya. Jadi bisa kita siasati. Kita misalkan U-nya yang cos X. Karena U-nya adalah cos X, maka yang dimisalkan biasanya yang di sini nanti. Yang di bawah ya. Kalau ini atas dan bawah itu saling bolak-balik seperti ini. Nantinya jadi untuk tangan dan kotangan itu kan kalau tangan sin per cos, kalau kotangan itu adalah cos per sin. Nanti yang dimisalkan yang bawah supaya apa nanti dx kan merubah menjadi du per bla bla bla. Lah nanti biar du per bla 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 itu membagi yang atas itu maksudnya. Karena yang kita misalkan yang atas nanti ya justru yang bawah nggak bisa habis malah dikalikan lagi dengan apa namanya du per sekian nanti gitu ya. Makanya yang dimisalkan U sama dengan cos X, sehingga DU turunan cos X adalah min sin X dx. Gitu ya, karena apa namanya DU sama dengan min sin X dx, maka dx itu kan sama dengan DU per min sin X. Nah, nanti dx ini kan berubah menjadi DU per min sin X. Jadi min sin X dengan sin X kan bisa dicoret, tinggal min satuan ya. Terus cos X berubah jadi U, maka hasilnya menjadi minus integral DU per U. U-nya ini U dari cos X tadi. Minusnya kita keluarkan dari integral. Integral DU per U atau integral seper U DU itu adalah ln U hasilnya. Ini juga salah satu rumus lain yang perlu Anda ingat. Integral dari seper U DU atau integral dari DU per U seperti ini. DU per U kan sama saja dengan seper U DU ya. Itu adalah ln U. Maka hasilnya adalah minus ln U plus C. U tadi apa? Kita kembalikan U-nya adalah cos X, sehingga menjadi
min ln cos X plus J gitu ya. Nah, ini kalau mau minusnya dihilangkan, min ln itu Anda pakai sifat logaritma, min di sini bisa menjadi pangkat di sini, jadi ln dari cos X pangkat min 1, cos X pangkat min 1 menjadi seper cos X gitu ya. Seper cos X itu adalah secant X, sehingga min ln cos X itu sama dengan ln secant X. Artinya, integral dari tan X dx sama dengan ln secant X plus J gitu ya.